wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para siswa disebut atau muliakan para kiai kang kawula cadhong fatwanipun sahibul bait Gus Ali kang kula hormati sedaya para rawuh ketua PD Sahung kang kula hormati penasihat, ada satu lagi Mas Haris Megawanto. Oh sekarang waktu ketua dulu sekretaris, saya belum hafal. Ini dan Iswan, ada Mas Umar ini wakil sekretaris dan oke, kalau begitu dulu. Mungkin juga ada yang masuk di PD dan seluruh anggota pengurus PWI Laskar Sebelah, khususnya di Soekarno. Dipun muliakan Allah Ta'ala. Amin. Berbicara Gus Dur paling kalau saya yang hanya fenomenologis ya, fenomena yang bisa saya tangkap. Baik beberapa kali saya pernah soal Gus Dur, buku-bukunya saya baca, beberapa analisa. Tapi yang menarik dari Gus Dur itu di luar yang kita lihat sangat besar gitu kan Gus Dur. Kalau kita cermati yang disampaikan kan hal yang biasa, pelajaran SD loh. Apa sih yang istimewa dari Gus Dur yang disampaikan itu? Tata negaranya cuma Rasulullah Imam Al-Royah gitu kan. Kalau lagi nyemangati ya Alisa Rufil ibadah mamnu itu kok mau semuanya itu gawe negara kok wedi gitu. Itu kan hal yang pelajaran sanawi ibtidaiyah kan, mabadi awaliyah wa idul fiqhiyah gitu. Tapi kok gemanya ini dahsyat banget gitu. Demokrasi itu semua orang juga ngomong demokrasi. Hak asasi manusia dari 46 kan, yang PBB sudah. Tapi ketika Gus Dur yang ngomong terus ketok beda banget gitu, ini yang menarik gitu. Karena Gus Dur tidak pernah bicara risiko dalam pandangan saya. Di saat Soeharto dengan militernya sangat mengkooptasi rakyat sampai kuningisasi, Gus Dur dengan caranya bikin PD, forum FD ya, forum demokrasi Fordem. Saat orang lagi ijmi euforia itu dia melawan apa itu. Jadi dasar dia hanya ingin cerita bahwa ajaran santren, ajaran Islam itu mampu mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh negara ini gitu. Coba ini Gus Fahmi yang rajin baca itu, mana tesisnya Gus Dur atau karya ilmiah lah, nggak ada. Dia paling artikel-artikel itu kan guyonan gitu aja, repot gitu. Kalau Pak Masdar jelas kan, bahkan dia pakai paradigma sendiri. Kita tuh harus masalah bahwa madhabi, terus bikin tentang analisa zakat dan pajak. Ya Imam jelas, alim sangat alim, bahkan bikin tesis dan paradigma sendiri tentang Pahlawi. Ada konstruksi keilmuan yang sangat hebat gitu. Gus Dur kan, coba mana sih tulisannya yang bisa dibuat referensi di kampus kan nggak ada. Jadi orang biasa gitu, orang biasa mau dasarnya ini yang luar biasa, yang perlu kita kajikan itu. Kan pelajaran-pelajaran itu ngomong, dia ngomong Rasulullah Imam Al-Royah manutun bil masalah. Pergaulannya juga dengan kiai kampung. Yang kedua, Gus Dur itu meluruskan sejarah Nusantara yang sangat luar biasa. Menggandeng anak muda dulu, Khairul Anam, ingat nggak Mas Haris, yang bikin sejarah teksnya NU, menggandeng Agus Suyoto, menggali tentang Wali Songo gitu kan, pelusat sejarah. Karena di dalam pembelokan sejarah ada dua hal yang sangat berbahaya, al-ifsadu bil ma'asi wa taqlid anit tauhid. Pembelokan sejarah itu pasti akan menciptakan ifsad,
kerusakan-kerusakan dan kemaksiatan-kemaksiatan dan beloknya tauhid. Nah inilah yang diperjuangkan oleh Gus Dur sangat mati-matian, sehingga dia mengangkat Indonesia gawe dia wong-wong desa. Lo kenapa sih kuasa kok militer, kenapa sih kuasa kok berjuwis, kenapa sih kuasa kok, sampai dia menampilkan dirinya dengan dasar al-isaru fil ibadah mamnu, aku kudu jadi presiden. Pasca beliau dioperasi Terawan Syafi'i Ma'arif dengan Kiai Haji ini Mas Said Agil Siraj, dan nanti jadi baru dioperasi, aku ngesuk presiden ya, Muhammadiyah menjadi jatah apa? Baru PKB kalah mendapat 53 kursi, langsung open house, aku didawih Kiai Langitan pun jadi presiden. Biasanya nunggu nih waktu sebulan waktu open house. Bukan orang heran semua kan, ngimpi apa gitu, tapi itu kan ajaran anak SD di pesantren al-isaru fil ibadah mamnu. Nggak boleh kita itu terus leda-lede. Yang bikin negara ini siapa coba? Mulai Sunan Ampel, semuanya santri semua. Yang perang siapa coba? Santri semua. Nasionalis kan cuma pidato aja. Lah kok itu terus kayak jadi anak tiri di negara ini itu loh, didobrak oleh Gus Dur. Nah, sehingga sekarang santri-santri kan ada yang jadi bupati, ada yang jadi wakil presiden kemarin, ada yang jadi menteri banyak banget, ada yang jadi bupati, ada yang jadi gubernur banyak banget. Ini dari prinsip-prinsip dasar pesantren yang kita sudah lupa gitu loh. Jadi terlalu dakik soal atas, tapi basis dasar pelajaran SD kita itu dilupakan, dan itu dilengkap lagi oleh Gus Dur. Tadi betul apa yang dikatakan oleh ketua itu, bahwa Gus Dur itu melanjutkan misi kenabian. Karena tugasnya kan itu ulama warasatul anbiya, dan titik tolaknya itu di sejarah. Bahkan Nabi Muhammad SAW, silakan nanti karena saya kalau di sini kan lebih enak ngomong ya, cukup ngasih tahu aja gitu kan, udah bisa baca sendiri. Di dalam tafsir Fatihah, Syekh Nawawi Al-Bantani itu ada 4 hal yang dibawa oleh Nabi. Di luar itu sebelum ada Nabi itu sudah ada. Yang pertama tauhid, yang kedua al-fiqh, yang ketiga at-tasawuf, yang keempat ilmu qisas wal akhbari 'anil umamil khawaliyah, sejarah. Bagaimana sejarah dibelokkan oleh orang-orang Yahudi sehingga Al-Quran harus menerangkan bahwa Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi. Bagaimana sejarah dibelokkan Nabi Sulaiman sebagai ahli sihir, sehingga tadi itu at-taqwiqu 'anil tauhid, pembelokan efeknya itu tauhid, nggak main-main. Efeknya itu bagaimana pernah ada zaman jahiliyah yang orang itu nggak seperti kayak kita masih ada kerajaan, ada aturan, itu nggak ada zaman. Ketika sejarah dibelokkan, bagaimana seorang Nabi Isa dibelokkan sejarahnya menjadi anak Tuhan, bagaimana kita dibelokkan sejarahnya dari monyet, dari teori evolusi, sehingga kan ini menyangkut kepada ketauhidan. Sama, coba kita lihat ciri-cirinya yang membelokkan sejarah ya dengan 2 hal ini. Pak Alawi, ngaku turunan Nabi, membelokkan sejarah Ubaidillah, yang sebenarnya itu dongeng. Apa ada yang ahli ibadah? Ahli maksiat semua orang, kok aja tahu semua siapa yang paling mabuk di sini. Loh iya, kalau saya kan buat tongkrongan Habib di rumah saya itu jadi paham banget. Iya. Loh gimana cucu Nabi itu nggak boleh terima sedekah, kok malah dia dawir itu loh? Apa nggak maksiat itu? Ya kita sempat kecepatan maksiat ngasih itu kan maksiat juga kan? Oh cucu Nabi nggak boleh kok. Tapi nggak ngansop ya? Untungnya kita bapak. Mana ada Habib rajin sholat itu? Nggak ada.
Ya ketempelan sifat tadi itu paling pasti al-ifsad bil ma'asi wa ta'bi an-tauhid. Karena ini sejarah. Jika Nabi Muhammad SAW ini meluruskan sejarah perjalanan umat manusia sehingga kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga dalam kondisi ini, Gus Dur sudah dengan eranya meluruskan sejarah dan kita menikmati bagaimana Indonesia sudah mulai kuenya itu dinikmati oleh nahdiyin. Gak kayak dulu, boro-boro jadi pegawai negeri kan, jadi RT orang tanya, kain tok karena Muhammadiyah orang tanya tahlil, jatahnya umat kain tok, boro-boro jadi guru, kayak korbannya kakak Fahmi sudah dapat beasiswa ke Amerika, ngerti wong NU di pending, jadi Gus Dur presiden mulai sudah balik Amerika, ada jadi dokter itu, ada sampai segitunya itu loh. Ya karena dari zaman yang kemarin aja ya Mataram, Pak Alawi merubah secara Mataram dengan membentuk Magelang. Magelang itu bupati utamanya Pak Alawi berkoalisi dengan Inggris dan hujan. Ya Mataram ya apa? Jangan ngetes dong. Ternyata nyambung ya Mataram kan. Lah, zaman kemerdekaan, zaman Belanda, Usman bin Yahya Prean, Aidit, Musso, semua masuk ke kekuasaan. Terus zaman Soeharto, siapa? Ali Alatas, zaman Gus Dur, Alwi Shihab, zaman Mega, Said Adil Munawar, zamannya SBY agak koalisi dengan FPI, zamannya Jokowi, Lutfi bin Yahya sampai ke One Team Press. Nah ini bias, negara ini sudah bias sangat parah. Nah untung ada PWI sehingga sekarang sudah dibuang dari negara, tapi mungkin bisa. Nah, saya menyambung bahwa pengorganisiran itu penting. Dari dulu yang namanya Pak Alawi juga sudah dibatalkan nasabnya oleh Muhammadiyah, oleh para ulama-ulama dulu, cuma nggak ada PWI. Nah tadi ya libul batin, ini domin. Sebelum ada PWI apa gempa? Enggak. Bahkan jadi tema dicaci maki kan. Tapi begitu ada PWI sudah beda. Memang menjadi penting dan Gus Dur juga kan. Dia jadi ketua NU, bahkan dia jadi presiden itu kan dalam rangka mengorganisir ide-ide dasar tentang perjuangan itu. Mudah-mudahan kita menjadi zuriyah. Amin. Zuriyah kan ada dua, bin nasab wal sabab istifadah. Kalau terkait Gus Dur dengan haul ini dan kita menggali beberapa pikiran yang saya sekali lagi mohon maaf karena fenomenologi saja yang saya lihat aja jeroannya ya orang ilham jeroannya Gus Dur kan beda. Karena saya ngarani Gus Dur kan silat itu siklu kabeh itu bisa angel. Jadi apa yang saya lihat secara umum itu saja ya bahwa beliau itu menyampaikan hal-hal yang sangat dasar dari pelajaran pesantren yang dia mau mengambil resiko dengan tandim itu tadi, dan dia meluruskan sejarah bangsa ini yang sudah dibedakan yang sebenarnya ini adalah hak daripada kiai-kiai dan sudah dicontohkan oleh Gus Dur. Dan dalilnya jelas kan ali harus ibadah orang kena bediren orang kena kowe bae orang kena wong NU. Lho sing mati leluhure nyongko pada kok terus kowe bae ora pantes orang kena wong ngerti yo ora tenggo ora kena wis kae ora jamu gejolok kena dijebak ora kena tuh dino iki baiknya terus juga yang aku gagal itu tabrak kok Gus Dur jatuh itu karena apa? Karena program moratorium pembayaran utang luar negeri dan mercusuar Soekarno bikin fakta pertahanan negara-negara miskin Indonesia, Cina dan India. Problem kita kan utang. Gus Dur wis pailit ora apa-apa, detung utangku pila negara ge, tercicil.
Tapi aja nunggu bunga isi mandek baik sama orang utang selama 2 tahun orang bayar utang ngobar itu cicil pahit itu embargo apa kita ini 250 juta orang itu kan konsumen kabeh memproduksi kebutuhan rakyat negara itu mesti sugih, orang perlu impor, orang perlu ekspor walik itu loh, ekspor sama paling dijajal Belanda maunya bina sih lu yang ngurusi kalau nggak produksi seperak biasa tidak 250 juta no batinnya gue itu pikiran Gus Dur tabrak negara, tabrak wah seorang ngomong. Jadi saya mohon maaf ya, ini dilutik-lutiknya kali Pak Gor juga minta nih tim kita datang, jadi nanti saya dilanjut di sini saja ya. Dan nanti dengan harus dari Pak Gor, tapi ini dari Pak, mohon izin Pak Yai, Yai ini saya kali Pak Gor. Kata gini Pak Yai, ini yang makan-makannya nanti. Dia mau wakil yang lain, saya mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada beliau Kiai Mukson selaku Dewan Kesepuan PDP WLS Kabupaten Banyumas atas flashback kepada beliau almarhum Pak Kiai Abdurrahman Wahid atau yang kita kenal bersama dengan nama Gus Dur. Beliau yang saya tahu kalau dulu baca sedikit juga itu bapak pluralisme ya. Jadi kita tahu itu beliau sosok yang negarawan juga. Kalau saya pribadi itu juga wali lah kayak gitu, menganggap beliau wali. Untuk acara selanjutnya yaitu lain-lain monggo untuk kepada tuan rumah, kepada PC